Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita mulai. Pada pagi hari ini saya sharing tentang SEO basic yang harus teman-teman perhatikan ya. Karena jika ini kelewat, maka eh, ada sebagian besar ya, 50% mungkin pekerjaan teman-teman eh, bilang gagal ya. Oke. Kita langsung saja karena mungkin kita nggak lama ini ya. Ini tampilan sebuah website sebuah website yang kosongan ya. Kosongan sebelum kita mengisi konten website kita ini dengan konten produk kita ya, dengan konten produk kita harus pastikan ya, ini nih website ini mau untuk apa ya? Positioning itu mau seperti apa? Apakah mau umroh aja, ataukah di awal itu mau hanya mendatangkan traffic di bulan pertama gitu kan? Terus identitas pastinya apa? Ya, teman-teman ya. Nah, saat ini saya akan kasih contoh misalkan website ini akan kita peruntukkan untuk website perumahan, properti gitu ya. Oke, ini kosongan. Oke, lalu ini adminnya ya, teman-teman yang sudah punya WSP mungkin bisa melihat adminnya seperti ini ya. Nah, di dalam SEO, di dalam sebuah website ada namanya identitas. Identitas itu berada di mana? Identitas sebuah website itu berada di, kalau kita klik, kita kontrol U, muncul open source ya, source code-nya di sini ya. Di sini identitasnya title. Ketika robot Google mengunjungi sebuah website dia kalau dulu mungkin nama domain sesuai dengan isi websitenya. Kalau sekarang nama domainnya sudah umum ya. Berarti yang paling ketika dia berkunjung ke halaman home ya, ke halaman website tersebut, maka yang dia baca adalah title-nya. Dari title yang sudah dibaca oleh si Google itu dia udah tahu. Ini misalkan kita tulis eh, jual segala perumahan di Bekasi. Google udah tahu bahwa ini adalah perumahan di Bekasi, ya. Tapi deskripsi detailnya Google itu belum tahu. Sama dengan misalkan kita melihat sebuah kantor di pinggir jalan, ada plang namanya, ya. Nah, Google tuh melihat ini. Lalu setelah itu dia masuk ada namanya meta deskripsi. Barulah di situ ada apa namanya penjelasan tentang ya website tersebut, penjelasan tentang website tersebut. Nah, di dalam meta title ini sebenarnya di dalam meta ya, di dalam head ya, head buka, head tutup. Ini sebenarnya banyak sekali ini apa namanya? Banyak sekali perintah-perintah atau identitas menunjukkan identitas sebuah website. Maka di halaman head ini itu harus kuat sebenarnya teman-teman ya. Harus kuat di awal karena ini adalah pintu masuknya robot Google. Terkadang kita suka mengabaikan ya. Nah, saat ini banyak sekali website-website yang sudah membuat beberapa identitas daripada website ini didefaultkan ya, karena sudah pasti itu banyak yang melupakan hal ini ya. Sini ada meta title dan meta deskripsi ya. Lalu setelah itu teman-teman ya, kalau kita lihat ya, seperti ini ya, kalau OG ini buat Facebook ya. Buat Facebook, lalu ada juga buat title ya, ada juga buat title. Oke. Nah, di sini style ini untuk apa?
Style ini untuk apa namanya CSS-nya ya, untuk mengolah layout, warna, font dan seterusnya. Lalu di sini ada scheme ya, .org, ini identitas juga ya. Kalau teman-teman ngelihat kayak JSON, ini nama websitenya apa gitu kan, nama websitenya apa, metanya, headline-nya apa, meta deskripsinya apa, gambar apa, terus kita pengen menyampaikan apa ya. Ini script pendukung, oke. Nah, sebanyak apa sih identitas itu? Di dalam meta tag itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, kita coba mulai sini ya. Eh, Di sini ada meta SEO utama. Kalau di WSP kita sebut meta SEO utama. Misalkan ini ya, jual beli eh, perumahan di Bekasi. Berarti ini identitasnya apa? Perumahan di Bekasi. Oke, jual beli perumahan di Bekasi. Lalu meta deskripsinya kita mau kasih apa? Ya, kami adalah ya, kami adalah ya website jual beli perumahan baru dan bekas di Bekasi Kota dan Bekasi Kabupaten. Ya, identitas. Identitas ini ya nanti deskripsi ini akan muncul nanti di Google eh, maksimal 165 ya. Jadi dihitung ini satu, satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah lalu setelah itu ada Google verifikasi. Google verifikasi ini apa sih? Google verifikasi ini ya, Google verifikasi ini kita ngonekin antara antara eh, website kita nginformasiin apa namanya CCTV-nya Google lah, CCTV-nya Google ya yang ada di website kita, sehingga robot Google bisa memantau, bisa berkunjung setiap saat ke website kita ya. Nah ini caranya seperti apa ya? Ini caranya adalah dengan kita mendapatkan skrip dari Google verifikasi ini ya. Oke, lalu setelah itu ini adalah robot.txt. Di dalam robot.txt ini adalah sebagai tanda atau kode bahwa website ini boleh dikunjungi oleh robot ya, robot apapun, boleh dirayapi oleh robot apapun atau tidak. Ya, ini kalau tidak ada, cenderung mereka terkadang tidak merayapi eh, website kita. Maka di sini adalah robot ya, konten indeks follow. Kalau no indeks no follow ini eh, nggak bakalan dirayapi, karena ketika robot apapun ya berkunjung ya, robotnya yang patuh ya berkunjung ke sini ya, dia lihat ada indeks follow ya. Artinya dia akan mencari sebuah file yang namanya file robot.txt. Nah, ya, dia akan mencari sebuah file nama webnya belapentok robot.txt. Dia akan mencari robot.txt ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada robot.txt, dia cari ternyata di dalam robot.txt ada perintah lagi. Tanda bintang ini artinya semua robot, semua apa namanya robot apapun, ya robot crawler yang boleh ngambil data kita. Kecuali kalau ada perintah seperti ini, di slow nggak boleh. Nah, misalkan kita ada halaman-halaman yang nggak boleh dirayapin, itu kita kasih perintah seperti ini. Pentingkah file robot.txt ya? Kita lihat ya website-website yang misalkan google.com. Google.com aja itu ada file robot.txt-nya ya. Oke, di dalam robot.txt itu ada sitemap juga ya. Ada sitemap juga.
Kita lihat Tokopedia, robot.txt. Ya, jadi penting nggak? Penting ini ya. Nah, di sini juga kita sudah ada robot.txt. Oke ya. Nah, ini kita submit dulu. Yang awalnya ini teman-teman lihat meta title, yang awalnya tadi cuma meta title tulisannya, lalu kita refresh, dia berubah jadi jual beli perumahan di Bekasi. Kita kontrol U. Dia berubah jadi jual beli. Jadi website ini sudah mulai ada identitas. Website ini sudah mulai ada identitas. Deskripsinya ya. Jika sudah mulai ada identitas, kita siap untuk mengenalkan. Kita siap untuk mengenalkan website ini ke Google. Ini loh saya punya eh, website gitu ya. Nah, mengenalkannya kapan ya? Mengenalkannya ya. Ini kita kosongin dulu karena isinya belum ada. Ntar aja kalau sudah ada isinya satu dua gitu ya. Oke teman-teman ya. Nah kita coba buka chat GPT atau kita buka Google dulu. Google atribut 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 ya meta tag gitu ya. Kita tanya ke Google ini apa aja sih atribut meta tag. Kita lihat di sini ada ya deskripsinya, ada keywordnya apa aja, ada outdoornya gitu ya. Lalu ada ini ya. Ini masih yang sedikit ya. Oke, ini ya isinya ya. Refresh per 30 menit ada juga ya. Refresh per 30 menit. Website kita 3 per 30 menit refresh itu bisa juga ya. Tapi kasihan mereka oh ya mereka buka website kita kalau udah 30 menit dia nge-refresh sendiri gitu ya. Nah, ini bisa juga ya, teman-teman ya. Oke, ada viewport ini, setting viewport to make your website look good on all device ya. Nah, ini. Nah, untuk kita lebih tahu apa saja yang ada di dalam meta tag, kita bisa tanya ke ChatGPT ya. Apakah kita mau pasang semua? Monggo silakan ya. Kita tanya ke ChatGPT ya. Apa saja perintah meta tag? Ya meta deskripsi ya. Nah, dia kasih itu satu contohnya gitu ya. Meta tag robot ya dia kasih no index no follow ya. Nama penulis ya. Open Graph Meta Tag ya digunakan mengontrol bagaimana konten membagikan di media sosial. Ini contoh Facebook ya. Ini baru yang umumnya. Banyak lagi yang khususnya. Lanjutkan. Oke ya, teman-teman bisa pakai atau enggak ya. Biasanya pakainya yang standar-standar aja ya, teman-teman. Boleh nggak dipakai semua? Boleh gitu ya. Kita lihat di sini ya. Memberikan informasi tentang hak cipta. Ya, ya meta tag hak cipta gitu ya. Kalau ini digunakan untuk menentukan model compatibility Internet Explorer harus digunakan browser ketika menampilkan halaman ini ya. Ini nggak usah dipakai. Ini bisa ini kalau ya ini buat browser dikosongin aja ya teman-teman. Lalu ini memberikan hak cipta disebutin copywritingnya apa gitu kan. Ini hak cipta 2000 nama perusahaannya apa gitu kan. Ini bahasa ya. Contohnya dibikin bahasa Indonesia ya. Lalu meta tag revisi menunjukkan kepada mesin mencari kapan mereka harus kembali merayapi halaman ya. Nah ini kita bisa minta ke mesin mencari, kamu nanti datang lagi merayapi halaman setelah 7 hari gitu ya.
Oke. Nah, setelah itu meta-tag rating general ya. Sorry. Expire meta tag menentukan tanggal ketika konten halaman menjadi usang dan tidak relevan gitu ya. Ini boleh, ini jarang lah diisi ya. Eh, Meta tag geolocation memberikan halaman geografis seperti itu yang dapat membantu dalam SEO lokal nih ya. Di dalam fitur baru kita di sini ada khusus. Nah, teman-teman di dalam WSP ya, di dalam WSP halaman meta pendukung ini hanya untuk halaman home. Halaman-halaman dalamnya itu kita yang mau kita bikinin spesifik itu kita ada sendiri ya, ada sendiri halamannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini geolocation misalkan di halaman itu kita taruh kita itu di Semarang gitu kan. Dan nanti mereka-mereka yang Semarang ketika orang Semarang nyari dia akan memprioritaskan kita gitu ya teman-teman. Nah, next akan seperti itu semuanya ya, akan seperti itu semuanya, cari yang terdekat. Nah, canonical digunakan untuk menunjukkan versi yang diutamakan serangkaian halaman dengan konten yang serupa atau identik, membantu menghindari masalah duplikat konten. Makanya teman-teman kalau misalkan kita punya eh, apa namanya terindeks 200 gitu kan, tahu-tahu kok tinggal 100, kadang ada yang kebaca di link canonical ini. Ya ini duplikatnya terlalu banyak, dia akan kurangin gitu ya. Jadi jangan 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 pusing teman-teman itu bahkan lebih bagus kita bisa fokus ke yang sisanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan. Nih ya, Metatek Halaman Detection, telepon nomor. Ini boleh teman-teman ya. Selengkap, kalau kita lengkap memberi metatek ini artinya di mata Google ini ketika dia lihat pelang nama kita di title seperti ini ya, di title seperti ini, lalu dia masuk ke dalam website kita, baru di halaman headnya doang, baru di lobby doang dia udah dapat informasi semua ya, informasi semua nomor teleponnya gitu ya. Ini Metatek ini ya, nomor teleponnya, terus apalagi di sini alamat email ya, alamat fisik dan seterusnya ya. Menentukan warna tema yang browser alat navigasi ya. Bisa jadi ya. Ini teman-teman pilih yang penting-penting ya. Ini buat Twitter, eh, lalu set cookies. Meskipun tidak secara langsung digunakan dalam HTML, tag ini penting dalam HTTPS header yang untuk mengatur cookies browser pengguna. Contoh set cookies, nama, value, expired date-nya gitu ya, eh, nama domainnya, security-nya ya. Ini teman-teman bisa pelajari, saya aja tidak tidak hafal semua dan nggak pernah menggunakan semua ya. Tapi menggunakan banyak itu saya dulu sering, sekarang jarang ya. Membantu dalam mengoptimalkan SEO situs ya teman-teman. Banyak banget nih perintahnya. Apa? Pre-render ya, mengontrol informasi refer dikirim oleh browser. Metatik Google Bot ya, spesifik untuk Google untuk cara merayapi. Jadi kalau tadi kan kita ada apa namanya, kita tuh ada robot doang tadi ya, berarti itu semua robot. Tapi kalau kita mau khusus hanya Google aja yang merayapi, kita ambil ini ya. Di sini no follow, no index, no follow ya. Artinya apa di sini merayapi mengindeks halaman contoh ya. Ini artinya dia no index, no follow ya, jangan diindeks gitu ya. Ini apa nih? Baru lihat. Berbasis platform internet content selection ya. Meskipun saat ini jarang digunakan. Oke ya. Meta text sosial media. Nah, LinkedIn ya, ada semua. Eh, meta tag, meta tag MS ini. Kita coba lihat lanjutkannya.
identitas teman-teman sampai alamat, hak cipta itu bisa dipasang ya. Kita bisa pasang. Misalkan kita main umroh, nama travelnya dipasang di situ. Ini baru kita ngomongin meta tag sudah banyak banget ini SEO-nya ya, perintah-perintah SEO di situ secara tidak langsung ya. Banyak banget ini ya. Eh, oke ya, teman-teman bisa bisa cek nanti ya, bisa cek satu-satu, pelajari satu-satu kepake enggak, pasangnya di mana ya. Pasangnya itu ada di sini ya. Taruh aja di bawahnya. Ini saya ambil dua ya, Google Board sama ini ya, teman-teman ya. Oke, nanti kita daftarkan verifikasi, tapi yang harus kita lakukan adalah kita isi dulu kontennya ya. Berikutnya adalah robot. Robot ini ya, nanti di bawah sini ada sitemap. Misalkan ada beberapa konten yang kita nggak mau dirayapi robot ya, kita tinggal pasang aja di sini ya. Nanti robot tidak akan merayapi. Nah, ini ada sitemap ya, ada sitemap. Sitemap ini adalah map dari yang ingin kita setor ke Google. Hanya saja sekarang sitemap ini kalau website kita masih kurang bagus, Google belum merayapi. Kalau dulu tuh enak, kita setor sitemap beberapa hari kemudian sudah langsung terindeks banyak gitu ya. Nah, sekarang kalau nggak bagus banget dia nggak ngerayapi. Oke ya. Nah, di meta tag tadi, ya, di meta SEO utama atau kita sebut ini meta tag ya. eh, ini sebenarnya di sini aja udah teknik SEO ya. Eh, identitas dari website kita, ya identitas dari website kita itu ya dibaca lewat sini. Nah biasanya teman-teman dulu, saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu itu ketika robot Google berkunjung pertama kali, dia hanya ambil bagian meta ini aja. Dia ambil bagian meta ini saja, belum merayapi isi. Ya, belum merayapi isi. Nah, dia terima semua. Lalu setelah isi dia rayapi, ya, setelah isi setelah isi dia rayapi, baru akhirnya ada yang dikurang-kurangin. Tapi sepertinya sekarang sudah merayapi isi juga. Makanya kita sering ketemu ketika, ini kok error, gambarnya kegedean, salah script juga gitu kan. Nah, suka error itu sekarang sepertinya isi sudah dirayapi juga oleh Google. Ya. Nah, di website WSP, teman-teman, di pengaturan ini saja, di pengaturan dasar, teman-teman. Di pengaturan dasar ini adalah sudah sebuah langkah SEO. Sudah sebuah langkah SEO. Ketika kita pilih model katalog atau kita pilih model online shop, maka ini akan merubah bentuk daripada website tersebut. Kita pilih tampilan gambar ukuran sekian, lalu kita pilih antara tiga kolom dengan dua kolom, ini sudah merubah tampilan website. Ya, ketika tampilan website itu berubah, URL-nya tidak berubah, itu adalah SEO. Jadi teman-teman yang mempunyai website WSP ya, itu sekali sebulan ini bisa dirubah-rubah dari model kolom ke model list gitu ya, teman-teman ya. Model list dari modelnya kotak-kotak itu model ke bawah, dari jumlah yang muncul hanya 16 bikin 50, bikin 4. Jadi perubahan di halaman website itu membuat website kita dinamis. Dari sini saja teman-teman lakukan misalkan seminggu sekali untuk merubah ini, kan pekerjaannya gampang sekali ya. Tidak sulit pekerjaannya. Merubah layout nanti seminggu depan rubah lagi gitu ya. Jumlah yang ditampilkan di home biasanya 16 itu jadi 50 atau jadi 4 gitu ya. Yang ditampilkan di halaman kategori 16 jadi dikurangin dan seterusnya ya, teman-teman. Oke. Nah, lalu juga di sini ada halaman terpopuler ya. Halaman terpopuler itu di belakang top mana ya? Biasanya di sebelah sini ya, karena belum ada konten jadi nggak nongol dia ya. Nah, ini juga SEO karena akan membuat halaman tersebut berubah. Ya, nanti kita praktek teman-teman ya. Kita praktek. Lalu berikutnya adalah di master data. Master data ini kartu digital kita nggak pakai layout. Di layout ini halaman yang sebelumnya ya
Kalau yang pengaturan di awal tadi, yang pengaturan di sini, ini dia merubah secara umum, secara keseluruhan. Nah, di menu layout per URL ini, ya, kita hanya merubah URL masing apa eh, per URL. Oh, saya mau URL ini 3 kolom, saya mau ini hanya 2 kolom saja karena saya ada gambarnya begini. Oh, ini saya maunya apa namanya model ke bawah, model row gitu kan. Ini bisa dirubah, bayangin ya. Halaman website kita jadi unik, unik ya. Menu. Di menu ini pun kalau memang teman-teman apa ya, ini dibikin full ya, dibikin full menu profil apa, bikin penuh, yang penting ada isinya ya. Yang penting ada isinya. Misalkan di sini ya, kita bikin kita tambah menu beranda misalkan ya. Perumahan ya, perumahan baru misalkan perumahan baru kita taruh di mana? Kita taruh di bawah deh ya, kita taruh bawah slider. Submit gitu ya. Sorry, harus ada harus diisi perumahan baru gitu kan ya, kita bikinlah perumahan baru ya. Nanti di websitenya mana ini ada menu perumahan baru, perumahan lama gitu ya. Input perumahan lama, perumahan lama misalkan ya. Oke, kita lihat di sini ya. Taruh di mana tadi? Sorry, sorry, salah lagi. Perumahan lama ya. Ini di copy, harus dia minta harus diisi, nggak boleh nggak diisi. Submit gitu ya. Nah, perumahan lama misalkan perumahan subsidi misalkan kita bikin ya. Subsidi. Oke. Rumah di atas 1 miliar. Ini teman-teman, ini harus kita kita tambah, kita isi ya teman-teman ya. Ini kita isi rumah di atas 1 miliar ya. Lalu di sini kita bisa tambah-tambah ya. Nah, apalagi yang mau misalkan loker ya, cari agen misalkan ya, cari agen mau listing di sini, cari listingan misalkan ya, listing. Oh, sudah penuh dibatasin sama dia ternyata ya. Oke, listing ya, submit. Oke ya. Oh, ini dikasih nomor. Lupa saya. Nomornya nomor berapa? Nomor urutnya misalkan 5 ya. Ini sudah mulai kita isi gitu ya. Lalu setelah itu teman-teman apa lagi yang kita lakukan di sini teman-teman, di antara bar ini ya. Ini ada gambar yang bisa kita taruh, ada slider yang bisa kita taruh gitu kan. Ada slider yang bisa kita taruh. Nah, tapi nanti belakangan aja. Nah, di awal-awal kita membuat sebuah website dan memperkenalkan ke Google, kalau bisa halaman website kita nih ringan. Yang gambar-gambar gede itu belakangan aja diisi gitu ya. Oke, lalu kita bikin di sini kategori ya, teman-teman. Di sini ada kategori. Misalkan kategorinya kita sebut seluruh perumahan ya. Perumahan atau harapan indah. Harapan indah ya, submit. Oke, perumahan lama nih, harapan indah. Lalu Wisma Asri ya. Nah, Wisma Asri. Oke, lalu setelah itu eh, Pesona Anggrek ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ini telah kita isi kategorinya telah kita isi. Ya. Nah, setelah kategori kita isi, lalu kita isi apa lagi? Kita isi misalkan hmm, produk, ya. Kita isi produk. Nanti kita isi beberapa produk karena eh, saya mau mempraktekin ini dulu apa namanya yang tentang di pengaturan tadi ya, di pengaturan. Kalau udah masuk ke produk nanti kita tentang SEO konten yang kemarin kita bahas ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba cari gambar dulu karena nggak ada persiapan gambar rumah gitu ya. Rumah di Harapan Indah ya. Oke, saya ambil inilah ya. Kenapa sih gambarnya saya ambil kecil? Kenapa nggak langsung gede? Karena ini di awal-awal. Di awal-awal saya semuanya maunya ringan. Semuanya maunya ringan, maunya ini. Karena website kita itu belum dilihat oleh orang. Ya, teman-teman. Nanti pas sudah itu baru kita masukin gambar yang gede-gede. Yang memang ya sesuai dengan project kita ya. Dan properti. Properti. Terkadang kita hal-hal sepele seperti ini kita males ya. Males melakukannya padahal bagus ya. Jual rumah dijual, rumah dijual di Harapan Indah, Bekasi Utara. Nah ya, nama ini, nama gambar itu harus keyword juga teman-teman ya. Ya diusahakan keyword, disarankan keyword ya. Simpan. Oke ya. Nah ini kita sudah dapat gambar. Lalu ya, dapat gambar kita ambil ya satu-satu dulu deh ya. Lalu kita minta buatkan sama ChatGPT ya. Saya adalah ya, em, saya adalah agen properti ya, agen properti. Oke, eh, ini perkenalan aja dulu ya. Buatkan saya artikel untuk contoh ya, contoh kita karena kan kita belum punya konten ya. Buatkan saya artikel untuk contoh dengan untuk contoh dengan keyword ya, dengan keyword rumah dijual di Harapan Indah Bekasi Utara ya, rumahnya apa, rumah mewah lah ya, mewah gitu ya. Oke. Saya adalah agen properti, sorry Anda. Oke ya, nah ini saya copy, saya taruh ya, kita mulai isi ini ya, kita mulai ngisi ya teman-teman. Kita ngisi di klik master data, kategori udah kita isi, klik produk, input produk. Kategorinya apa tadi, Harapan Indah ya, rumah dijual, rumah dijual di Harapan Indah Bekasi Utara ya. Kita ambil apa tadi, properti ya.
Seperti mana dia? Ini. Ya, lalu harganya dikosongkan, kita copy, ya, copy. Lalu tagnya apa? Tagnya sama, ya, oke, ya, oke. Nah, ini di dalam meta deskripsi, kemarin pernah saya sampaikan, itu keyword harus ada. Boleh keywordnya utuh, ya, rumah dijual di Harapan Indah, ya. Boleh juga mencar-mencar gitu. Keywordnya boleh juga mencar-mencar, teman-teman, ya. Nah, atau di sini menjelaskan, ya, di meta deskripsi ini menjelaskan siapa kita, ya, siapa kita, lalu penawaran apa yang kita berikan, ya, penawaran apa yang kita berikan, gitu kan. Rumah dijual di Harapan Indah, Bekasi Utara, rumah mewah, ya. Oke, misalkan rumah mewah gitu, ya. Investasi Anda untuk masa depan nih, kata-kata inilah kata-kata promosi. Bisa juga teman-teman kasih dekat dengan tol, ya. Jauh sih dari dia dekat dengan tol, dekat dengan tol, ya. Tidak banjir, apalagi, ya, eh, dekat dengan tempat perbelanjaan dan seterusnya, ya. Di sini bikin Google Hidden, bikin SEO Deny. SEO Deny. Apa itu SEO Deny? Nanti saya akan jelaskan kapan lain waktu, ya. Lalu setelah itu ini tampil di home. Ini untuk tagging, ya. Ini untuk tagging, teman-teman, ya. Untuk tagging, misalkan rumah Bekasi, misalkan, ya. Nomor telepon, ya. Nomor telepon pakai 62 di depannya. Halo, ya. Mohon info rumah dijual di Harapan Indah, gitu kan. Ini jual, ya. eh, ini nggak kita pakai, ya, nggak kita pakai, tapi kita pilih aja dulu. Kita pilih aja dulu Bekasi, ya. Oke, kita pilih. Oke, ya. Kita cek lagi, ya. Harapan Indah kategorinya nama produknya, ya, nama produknya ini. Oke, kita submit. Udah muncul satu postingan kita lihat di websitenya. Udah muncul satu postingan kita. Nah, apa yang harus kita perhatikan, teman-teman, ya? Kemarin saya katakan bahwa H1 itu harus hanya satu di halaman website, ya. Di di sebuah halaman website kita cek benar-benar satu nggak sih atau dua. Ctrl U, Ctrl F, H1. Kita cek, ya. Satu, ya. Ini ada H1-nya. Lalu setelah itu kita cek lagi. Nah, ini ada dua sepertinya, ya. Dua, ya. Ya, kita cek tadi, ya, coy, ya. Ctrl F, ya. Satu, oke. Dua, sama produk lainnya. Nah, ini produk lainnya harusnya tidak pakai H1 ini, tapi produk lainnya ini default, ya. Karena produk lainnya ini sudah default, maka kita, ya, yang kita kalahkan adalah, ya, yang kita kalahkan adalah ini, ya, teman-teman. Ini sepertinya H1 nih. Nah, lihat, ya, H1 ini dijadikan H2. Kalau H2 boleh banyak, ya. H2 boleh banyak. Oke. Dari konten kita yang ada, dari konten kita yang ada ini mewakili, ya, dari konten kita yang ada ini harus mewakili eh, dari identitasnya, ya. Ini misalkan, ya, ini harus mewakili misalkan gini, rumah dijual di Harapan Indah Bekasi Utara. Kalau orang nyari rumah dijual di Bekasi Utara, halaman ini berpeluang untuk ditemukan, ya. Atau ada yang cari eh, jual jual eh, rumah mewah, ya, perhatikan, jual, ya, rumah mewah, ya, di Harapan Indah.
Walaupun rumah mewahnya tidak ada di dalam judul kita, tapi di sini ada, ini berpeluang untuk bisa ditemukan. Karena di dalam sini ada kontennya, ya. Atau rumah mewah Bekasi Utara. Bekasi Utaranya dapat, rumahnya dapat, mewahnya dapat. Ini bisa kemungkinan ditemukan, ya. Nah, kita coba minta ke ChatGPT, ya. Dari artikel di atas, ya. Ini ya. Dari artikel di atas, ya. Beri saya beri saya 50 keyword, ya, yang cocok untuk saya pasang di website saya. Terkadang kan kita susah ya ngecek satu-satu ya teman-teman ya. Kadang kita susah ini gabung-gabung ini. Kita nggak sadar bahwa sebenarnya satu halaman website kita itu kuat. Satu halaman website kita itu kuat. Kita nggak sadar. Kita nggak sadar gitu kan. Nah, agar kita bisa tahu, kita minta bantuan selagi ChatGPT masih masih bisa diperintah-perintah begini ya sekurang-kurangnya menjadi acuan buat kita. Sekurang-kurangnya menjadi acuan buat kita gitu ya. Kita searching, lihat ya. Kita nggak ngeh bahwa keyword ini bisa muncul ya. Oke ya. Ini kalau udah teman-teman inspeksi ya, teman-teman inspeksi lalu teman-teman cari, cek ini satu-satu bisa ketemu. Ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya waktu saya sampai jam 6.40, jadi 10 menit lagi saya tambahkan, nanti setelah itu kita open pertanyaan atau 5 menit lagi saya tambahkan, nanti kita open pertanyaan ya. Nah ini teman-teman ya, ada namanya internal link ya, internal link ya, rumah mewah impian dan harapan indah ya Bekasi Utara. Ini boleh nggak dilingin gitu ya? Boleh gitu kan, misalkan internal link itu adalah ya internal link itu adalah apa ini konten kita cuman dua sih ya. Oke, eh, internal link itu adalah link yang berada yang kita taruh di sebuah halaman menuju ke halaman lain ya. Kita bikin nanti halaman sendiri ya, halaman misalkan halaman di pencarian rumah mewah apa tadi ya? Rumah mewah impian harapan indah lah ya. Nah, ini kita bikin link baru lewat pencarian aja, nggak pakai impian. Rumah mewah di harapan indah ini ya. Nah, ini kita dapat linknya ya, walaupun masih kosong isinya, tapi kita dapatkan linknya dulu aja. Kita dapatkan linknya dulu aja ya. Oke, ya. Ini kita copy ya, sorry kita apa? Ya kita copy linknya, lantas kita eh, kasih seperti ini ya, rumah mewah. Kita kasih link begini. Nah ya, jadi kita pelajari kemarin. Oke, lalu setelah itu kita submit. Kita submit. Oke, setelah kita submit, teman-teman kita cek ya. Kita cek websitenya. Ini bisa diklik ya. Kliknya mana masuk ke sini. Ya, teman-teman masuk ke sini ya. Nah, dari sini misalkan kita mau isi konten sedikit ya. Eh, karena perumahan harapan indah ini udah lama, kemungkinan ChatGPT itu tahu lah ya. Eh, buatkan artikel ya, sejarah perumahan harapan indah Bekasi.
Oke, oke ya. Dia tahu karena perumahan lama ya. Ini nanti kita posting di mana ya agar halaman ini terisi ya. Kita posting di atas konten. Nah, atas konten model postingnya itu beda teman-teman ya. Atas konten ini ya. Nah, input dia hanya ada link sama ini ya. Macam PPT-nya. Copy ini, copy, browser, oke sampai sini aja. Nah ya. Ini dia heading 1 kita jadi heading 2 ya. Bold. Lalu kita kasih URL ini. Ini ya, URL ini copy, copy, kita submit. Kita submit, kita refresh. Nah ya, nanti bisa disisipin gambar. Oke, berikutnya kita coba daftarkan ke Google ya teman-teman ya. Kita daftarkan ke Google dulu. Kita daftar ke Google itu masuk ke Meta SEO utama tadi ya. Karena kita sudah ada konten, satu kita daftarkan ke Google. Saya buka namanya Google Search Console. Google Search Console. Udah ada belum ya? Pentok kayaknya belum. Oh, saya pakai email yang satu lagi ya. Karena email ini sudah pernah terdaftar. Nah, oh nggak ada ya. Nah, di sini teman-teman ya buka Google Search Console. Kalau teman-teman belum pernah menggunakan Google Search Console, tampilan awalnya bukan seperti ini nanti ya. Bukan seperti bukan seperti ini ya, tapi nanti akan seperti ini tampilan awalnya ya. Dia akan minta URL mana yang akan kita pasang. Nah, kita pasang URL ini. Copy ya, lantas kita pasang di sini. Lanjutkan. Oke, setelah lanjutkan, agak scroll ke bawah dikit kita pilih tag HTML, kita copy, ya ini script ini kita copy, kita taruh di dalam sini tadi ya, ini Google verifikasi ini kita isi. Oke, lalu kita submit. Setelah kita submit, mana tadi? Google verifikasi oh ini ya, kita verifikasi. Kalau warnanya hijau itu dia berarti berhasil. Nah, copy ya. Nah, bentuknya seperti ini. Setelah ini artinya sudah berhasil terkonek antara Google sama website kita. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mendaftarkan link ini ya. Kita daftarkan satu-satu. Mendaftarkan link ini ke Google. Ya, uji URL aktif. Atau sebelum kita daftarkan ke Google ya, kita penuhi dulu meta geolocation-nya ya. Sebelum kita minta pengindekan, kita penuhi dulu namanya geolocation di admin ya. Ada di master data, ada di sini. Nah, ini misalkan ini kita hapus dulu ya. Kita minta buatkan ke ChatGPT. Buatkan buatkan saya meta tag untuk perumahan harapan indah Bekasi Utara. Dia bikinin nggak sih skrip-skrip apa saja yang diidekan oleh dia gitu ya.
Kalau dia bikinkan keren nih, dibikinin kan. Meta deskripsinya kita sudah ada, meta keywordnya sudah ada ya. Nah, meta ininya sudah ada, grabnya sudah ada, Twitternya sudah ada. Oke. Nah, ini kan dia kasih cuman ini doang ya teman-teman. Kita ambil yang belum ada. Meta ordernya ini belum ada. Kita copy ini dulu ya. Kalau yang meta ininya kan sudah ya. Kita copy. Kita taruh di sini sebentar. Nah, ya satu. Lalu kita minta lagi ke ChatGPT lanjutkan. Apa yang belum ada? Lanjutkan. Nanti dia bantu kita bikin sendiri. Robot udah ada ya. Oke, yang belum ada kita ambil ya. Yang belum ada kita ambil. Oke, kita cek lagi ya. Robot Index udah ada, Google Bot udah ada. Nah, Bing Bot ini misalkan kita mau ambil semua nih, termasuk geo meta location ya. Nah, ini nih harus kita isi ini ya. Ini harus kita isi. Latitude and longitude ini harus kita isi ya. Oke, harus kita isi. Kita copy aja dulu, kita copy dulu. Nah, enter ya. Nah, sebentar. Oke, kita eh, bahkan setiap ini ya teman-teman ya Pavicon setiap setiap page itu kita bisa bikin rubah-rubah. Setiap page ya Pavicon tuh ini nih yang logo-logo yang ada di sini. Cuman seberapa rajin kita ya, banyak banget nantinya ya. Seberapa rajin kita ini kita bisa bikin rubah-rubah. Kalau mau maksimal hasil bagus ya memang satu page itu harus benar-benar diservis luar biasa gitu ya. Nah, kita coba URL website ini udah. Ini Open Grab, ini buat Facebook. Nah, kita minta ya, buatkan saya contoh untuk ya. Nah, ini ya, isikan. Kita minta dia, buatkan saya contoh contoh isian ya. Isian, contoh isian contoh isian untuk meta ya kasih contohnya enggak ya. Sebenarnya ini kita lihatnya di map ya, teman-teman ya. Misalkan posisi Harapan Indah itu di mana, nanti kita, nah ini ya, bener Harapan Indah nggak ini? Atau ini ya, atau kita cek kita cek satu-satu ya teman-temannya di Google Map, di map. Hmm, jual rumah di Harapan Indah. Kita ngambil titiknya Harapan Indah, nggak ada mapnya lagi ya. Google Map. Nah, Harapan Indah, Indah Bekasi. Mana nih Harapan Indah? Ini kita klik kanan. Nah, di sini ada teman-teman ya, ini ada apa namanya? Angkanya di sini ya, copy ya. Kita ambil, saya taruh dulu. Ambil angkanya, ini angkanya. Ya, kita taruh di mana? Isi di website tadi, di sini ya. Nah ini, dia pakai, apa tadi pakai begini. Nah ini, ICBM ini dikosongin aja ya. Nah ini dia menunjukkan bahwa ID itu Indonesia, JB itu Jawa Barat, Harapan Indah Bekasi Utara. Ya misalkan
Blaventok Property. Oh, Blaventok. Blaventok Property. Oke. Ya, lantas kita ambil linknya, teman-teman. Kita ambil linknya di sini, ya. Ambil linknya di sini. Taruh. Tadi saya lihat ada favicon. Ya mana? Ini bisa nggak kita ambil gitu ya, teman-teman? Bisa ya. Ini kita copy. Ringrel favicon kita bisa taruh juga di sini. URL-nya ambil dari gambar, kalau kita punya sendiri kita bisa nih, kalau nggak ambil dari gambar, copy image link. Oke, kita submit, kita lihat hasil, ya, lihat hasil. Oh, yang ininya belum kebaca ya, Blaventok, coba kita tes, masuk nggak geo? Oh ya, ini masuk ya, geolocationnya masuk ya. Ini belum kebaca ya. Kira-kira seperti itu. Teman-teman, monggo open pertanyaan. Kebetulan 5 menit lagi saya mau keluar. Nanti kita lanjut besok ya. Kita lanjut besok untuk meneruskan langkah-langkah berikutnya. Oke, monggo. Izin bertanya, Pak Putra. Monggo. Eh, saya menggabungkan postingan itu antara tagging sama atas konten kan. Mm-mm. Nah, yang terjadi itu posisi artikel atas konten itu jadi di atas kan. Iya, Nah, eh, posisi headingnya itu heading satunya itu jadi di bawah. iya. Nah, apakah sudah betul gitu posisi heading itu di atas atau harus selalu di atas? Enggak, enggak masalah sih posisi Pak ya. Yang penting kebaca satu aja. Ya, Oh ya. Terus satu lagi Pak, ini ya. saya baru lihat ini untuk meta per page ini yang di video-video sebelumnya kan Bapak cuman ngebahas meta title, meta deskripsi Hmm, gitu, meta tag gitu. ya. Nah, itu tadi ada meta geolocation gitu kan, Hmm, terus ada meta-meta yang lainnya juga. ya. Itu apakah setiap halaman itu memang harus diisi untuk meta tag tersebut? Sementara Ah, kan nanti kan postingannya kan harus banyak ya, ya. ratusan bahkan mungkin ribuan. Tidak, tidak harus sih ya, karena tidak harus makanya saya jarang bahas ya. Tapi kalau mau hasilnya maksimal, seperti tadi saya sampaikan, ada halaman-halaman tertentu yang kita servis ya. Ada dari ratusan sekian halaman itu ada halaman tentu yang kita servis secara ini, tagnya itu sebenarnya masih banyak lagi. Kalau saya lihat masih banyak yang belum disuggestkan oleh si ini ya. Nah, itu kalau ya, jadi tidak semua halaman yang kita servis Pak Antonio ya adalah yang pakai meta geolocation ya. Tapi kalau meta geolocation ini teman-teman, kenapa sih kita pakai ini kan fitur baru ya. Ini fitur baru, kenapa kita bikin ya? Karena behavior si pencari belakangan ini sudah mulai nyari, bukan belakangan ini, sudah lama juga, yang terdekat. Lalu setelah itu kalau kita search di handphone, dia baca ini kita, baca apa posisi kita ya, baca apa kita, ya baca posisi kita lagi posisi di mana gitu ya, GPS kita dibaca. Nah, ketika di halaman tersebut itu meta geolocation ini kita pasang bahwa kita di titik ini gitu loh, maka dia akan mensuggestkan ke yang terdekat seperti itu, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Putra. Ya, monggo Pak. Ya, Pak mau tanya Pak, itu kan tadi di WSP semua tuh Pak. Kalau di PKP Metal Lokas Geo itu ada nggak cara buat ngisinya Pak? Ini siapa ya? Nggak kenal saya. Nyamar-nyamar dari kemarin saya lihat Arif siapa ini? Nah, eh, Hadir tiap hari Pak, selalu eh, hadir. tak kirain siapa, tapi suaranya saya ngeh gitu ya. Di PKP nggak ada ya, di PKP nggak ada. Waduh, salah beli saya dong. Hah?
Ya Salah udah, beli dong nih. itu resiko orang banyak punya duit. Tapi plus minus Pak Hmm. Arifin ya, plus minus. Jadi kalau di PKP kita bikin seperti ini, ya kan websitenya banyak, nggak bakalan dikerjain sama teman-teman, ya. Emang kerjain. Oh ya, oke. Berarti ntar saya beli WSP lagi deh, Pak. Ya beli lagi lah, ya. PKP itu apa, Pak? W, WSP yang udah ke 100 berapa punya antum Pak Arifin? Nggak tahu, udah kagak kehitung, udah beli-beli aja lah ya. Iya, Kasih orang gitu aja lah. iya. Oke ya. Pak, ini Kira-kira. Pak bertanya Pak. Ya, monggo. Pak, ini mengenai mendaftarkan di Google Search Console itu eh, pas pertama kali buka kan kemarin pas latihan backlink ya saya Iya. daftarkan. Hmm. Terus pas WSP ternyata masuk ke Google Search Console yang di sana sudah ada link backlink itu Pak. Jadi ada double di satu tampilan Google Search Console itu nggak apa-apa gitu Pak dengan Hmm. email yang sama ya. Pertanyaannya saya bingung. Gimana coba bisa 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 diulang nggak, Pak? Eh, Sebelum saya buka ini apa eh WSP ya Pak, itu kan Hmm. sempat ikut latihannya itu bikin backlink. Iya. Nah, kemudian didaftarkan di Google. Hmm. Nah, pas untuk backlink itu berhasil Pak muncul di mesin pencarian. Iya. Nah, pas saya mulai latihan WSP Hmm. itu kan mendaftarkan lagi link yang WSP, tapi munculnya di bawah apa namanya di Google Search Console yang sudah tertera backlink Oh, tadi Pak gitu. oh, nggak apa-apa. Saya aja sampai ratusan, Pak. Nggak apa-apa. Oh, Jadi di satu email itu banyak banyak web lah, Pak ya. ya, Iya, iya, iya boleh, nggak apa-apa, Pak. oh gitu. Tapi untuk sampai sekarang belum muncul di itunya Pak, belum terindeks di Google-nya Pak. Sudah berapa hari, Pak? Nah itu saya yang mau tanyakan tuh setelah kita daftar ke Ya. Google Search Console untuk website baru itu berapa lama? Biasa paling lama itu 3 hari lah ya, 3 hari Oh, dicek ya, dicek terus juga rata-rata 3 hari sih ya, 3 hari terus juga teman-teman pastikan kita ketika apa namanya kontennya itu benar-benar ini kontennya itu benar-benar unik ya, judulnya pun pastikan unik agar kita diterimanya cepat ya. Saya jawab pakai contoh aja ya. oke, baik Gini, Pak. ya misalkan gini, kita anggap sebuah gudang, kita anggap ini adalah kayak Indomaret lah gitu ya. Indomaret. Lalu kita mau masukin barang ke Indomaret tersebut. Kita mau masukin barang Indomaret tersebut. Lalu barang yang mau kita masukin itu, barang yang mau kita masukin itu adalah barang yang memang stoknya di Indomaret itu banyak banget gitu ya. Banyak banget, kemungkinan ditolak ada ya, kemungkinan ditolak ada. Nah, maka karena itu kita masukin barang yang di Indomaret itu nggak ada, tapi barang tersebut dicari. Nah, cara masukinnya itu seperti ini, misalkan all in title ya, on in title titik dua ya, misalkan gini, kita mau masukin produknya, misalkan hmm, jual obat kolesterol. Jual obat kolesterol ini ada 6 ya, 6 masih sedikit ya. Atau yang nah misal jual obat kolesterol Bekasi gitu ya, ini ada 1.200. Ini kan kemungkinan akan ini apa namanya akan ada persaingan ya, ini sudah ada 1.200 nih stok saya gitu ya, lalu kita bikin mereknya Koleku. Nah, Koleku misalkan ya, nama brandnya. Nah, terjadi angkanya berapa? 8 makin kecil. Jadi lebih lebih ini lebih apa namanya? Bisa lebih diterima.
Seperti itu Pak. Itu yang pertama ya dari sisi judulnya, dari sisi judulnya. Atau ditambahkan di sini jual obat terbukti ampuh gitu ya. Nah, ini lebih bisa diterima ya, atau ribuan testimoni atau apalah gitu ya. Ini nilainya satu, satu itu dia akan lebih diterima. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita perhatikan juga konten. Ya, kita perhatikan juga konten, kita perhatikan juga gambar. Kadang kita main masuk-masukin gambar aja, gambar yang dari WA yang ukurannya sampai 2500 pixel kita pasang. Kita masukin gitu kan, walaupun secara masih di bawah satu satu 1 MB gitu ya, 1 MB, tapi gambarnya tetap loadingnya besar. Nah, sementara tadi perhatikan saya masukin gambar kecil dulu. Bila perlu gambarnya itu di bawah 50 KB. Nah, itu dia akan cepat terindeksnya ya. Saya mau kasih lihat ada satu website yang baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Saya titik dua Mosa ini mosabro.biz ya. Nah, ini terindeks berapa? 149 baru 3 hari yang lalu gitu ya. 149. Nah, ini teman. Jadi padahal ini ya beberapa hari yang kemarin ini sudah sampai di angka berapa ya? Coba saya cek satu lagi ya. Dia kadang dengan penghasilan incognito dia beda ya. Itu 149 ya. Padahal di 1 hari yang lalu ini sudah masuk di angka 300. Ini turun jadi 149 ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita bikinin kata kunci yang seperti apa ini ya. Paket umroh Ramadan untuk 6 orang, biaya umroh untuk 6 orang di Pangandaran seperti ini. Kira-kira gitu Pak ya. Dicoba lagi aja Pak ya. Wah, ini pertanyaan di kolom chat banyak. Udah lewat, Pak. Ya udah saya bacain dulu ya, teman-teman. Yang open mic-nya stop dulu ya. Itu cara mainnya. Saya sering ditolak indeks. Apa ini harus diaktifkan? Ya, sebenarnya kalau canonical ini, Bu, ya dibedain aja ininya, dibedain judulnya, dibedain ini itu udah bisa ke indeks itu, Bu ya. Kalau errornya itu izin, mau tanya Pak, berapa lama website baru terindeks Google setelah website didaftar? Biasanya paling lama itu 3 hari Pak Teguh ya. Konten apa saja yang bagus untuk dirayapi Google dan mana aja yang sebaiknya jangan dirayapi Google atau ketentuan seperti apa? Ya sebenarnya kita yang tahu Pak Yogi ya. Kita kalau buat sekarang ini kita mau website kita itu mau dirayapi Google apa enggak ya, yang pasti kita ya maulah dirayapi Google ya. Konten apa saja yang enggak ingin dirayapi Google, yang pasti panel MS ngapain juga Google merayapi gitu kan, percuma gitu kan. Oke, lalu ya kita yang tahu ya konten apa saja yang harus dirayapi Google, yang mana yang nggak boleh dirayapi Google ya. Meta deskripsi kok bisa nggak terlihat di web. Saya pakai WordPress, meta tagnya terlihat semua sembunyinya gimana. Meta deskripsi dimanapun tidak terlihat ya, ibadah suci siapa nih? Ibadah suci ya, yang namanya meta deskripsi itu pasti tidak terlihat ya. Mungkin meta yang lainnya kali ya, dia terlihat apabila di view source ya, kalau di websitenya gitu ya. Walaupun pakai WordPress itu meta deskripsi tidak terlihat ya, kecuali kalau tag ya beda ya. Izin bertanya bagaimana cara membuat floating WA tapi tiap nomor WA-nya beda-beda. Ya tadi ya kalau mau bikin floating WA tiap nomornya beda-beda, tiap nomor WA-nya beda-beda, bisa pakai di ini ya, pakai di meta tadi, meta SEO pendukung tadi Pak Agung ya. Meta SEO, meta yang baru saya lupa, yang bikin aja lupa. Yang baru itu kita bisa pasang di situ ya. Oke. Hmm, tapi untuk apa? Untuk halaman tampilannya itu taruhnya di BPP Pak Agung ya. Eh, Seperti ini saya kasih lihat lah ya. Taruhnya di sini ya, taruhnya di sini ya, di meta per page ya, taruhnya di sini. Dimasukkan halaman linknya, lalu scriptnya taruh di sini, script stylenya ya, CSS-nya taruh di sini, lantas setelah itu dengan URL yang sama di BPP dipasang
input tag gitu kan, di BPP-nya juga dipasang ini. Jadi setiap halaman itu beda-beda eh, ininya ya, floatingnya ya. Oke, lalu izin tanya apa pada saat buat internal link secara manual di ChatGPT saat ini klik home ternyata lainnya ke ChatGPT padahal sudah diindeks. Berarti ada Pak Ruby, berarti ada yang salah dari perintahnya gitu ya. Jadi dia ngekliknya ke arah ChatGPT ya. Diulangi lagi, mendingan kalau bau tuh kalau kita masih ragu dengan ChatGPT kita bikin manual aja. Izin Pak, perbedaan internal link dengan biolink apa? Ya beda lah, kalau internal link itu hanya link, kalau biolink itu website ya. Website yang berisikan data-data kita ya. Biolink itu ini ya. Nah, biolink itu web bio ya. Ini punya saya kan Lisa. Kalau biolink ini saya namakan the mother of ya aset digital karena semua aset digital bisa ditumpuk di sini. Ya, buat kartu nama ya kita nggak mungkin apa namanya memperkenalkan diri terus di kartu nama kita semua aset digital kita pasangnya ketutup, tapi dengan BioLink ini ya itu kita bisa ini ya bisa dalam satu halaman web. Oke, izin Pak, perbedaan internal link apa dampak bila URL kita verifikasi? Apa dampaknya bila URL kita verifikasi? Eh, Pertanyaan dampaknya bila ya dampaknya kita verifikasi ya. Apa dampaknya bila URL kita verifikasi ya? Ya dampaknya dikenali gitu ya. Ada rekamannya, ada nanti saya upload ya. Pak One Property dalam satu URL web berapa banyak meta geolocation? Satu URL web ya satu lah ya. Masa geolocationnya banyak, satu aja. Pak Putra boleh masukkan beberapa target kota dalam URL meta geolocation? Enggak ya. Enggak boleh ya kalau satu kota satu ini ya. Nanti bingung dimasukin ini gimana nih geolocationnya banyak banget gitu kan. Assalamualaikum Pak. Wah ini pertanyaan diborong nih. Eh, Mau nanya Pak, tapi berhubungan dengan materi yang sekarang. Idealnya berapa kali posting di artikel kita dalam satu hari, maksimal berapa atau bebas atau terjadwal? Misal 10 kali ya. Antara antara terjadwal sama sekali bikin itu sama ya. Terkadang saya aneh ya. Kenapa sih apa namanya Google datang ke website kita itu tidak pasti? Ya, Google datang ke website kita itu tidak pasti. Google itu ya bisa jadi datang sekali sebulan, bisa jadi sekali seminggu. Ya, kenapa kita harus bikin terjadwal? Ya, kenapa kita harus bikin terjadwal? Bikin aja semuanya, udah selesai ya. Nah, nanti setelah itu ada kita mensiasatinya. Nah, mereka yang terjadwal itu, yang membuat terjadwal itu apabila Google udah datangnya kayak Detikcom tiap hari. Ya tiap hari dia datang atau kayak web-web yang udah bagus seperti ini ya. Nah, itu dibikin terjadwal nggak apa-apa biar melihat keaktifannya ya. Casanova konveksi view. Nah, ini saya ada bikin nah ini ya. Kalau udah datang tiap hari seperti ini ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 24 nih terakhir dia datang tanggal 23 nih, jam 22 ya. Itu lihat. Tanggal 23 aja sudah berapa? Nah, ini kan tanggal tanggal 23 aja sudah berapa banyak nih. Nah, ke website kita yang baru-baru sehari sekali aja belum tentu. Sehari sekali aja belum tentu dia datang, ya. Nah, sehari sekali dia belum tentu datang kecuali ya ketika kita nyetor pun sebenarnya hanya halaman itu saja yang dia ambil, yang halaman yang kita setor. Kalau dia udah datang ini dia milih-milih, dia merayapi, ya. Nah, kalau kita mau bikin terjadwal ya, misalkan gini ya, saya kasih gambaran. Kita bikin terjadwal hari ini terposting satu, besok terposting dua, besoknya lagi terposting tiga, besoknya lagi terposting empat, tahu-tahu 10 hari kemudian baru masuk robot Google berkunjung. Google nggak tahu ini proses hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima nambah-nambah itu Google nggak tahu walaupun di konsolnya ada. Kecuali ya kalau website tersebut mendapatkan traffic, Google berkunjung. Nah, nanti ada ya next berikut bagaimana agar Google sering berkunjung ke website kita ya.
apakah perlakuan sama Pak untuk yang baru buat website, yang sudah lama tapi sudah tidak diurusi lagi? Eh, Perlakuannya sebenarnya kalau yang lama kita lihat dulu tidak diurusi masih bagus apa enggak. Kadang kan yang lama itu ada yang kena ada yang kena blacklist, ada yang ya dicoba aja ya. Kita nggak bisa menyamaratakan yang baru, bahkan yang baru pun bahkan itu biasanya bisa lebih cepat. Contoh nih, kita inspeksi yang baru terus tahu-tahu besok terindeks. Yang lama kita inspeksi nggak ke indeks-indeks sampai seminggu gitu ya. Itu ya. Jadi kita tes aja ya. Untuk website yang baru buat kalau kita mau kunjungi sendiri berarti langsung ketik domain browser di awal kalau belum terindeks ya kita searching domainnya. Kita searching domainnya jangan kita klik di ini ya. Searching domain itu seperti ini ya. Kalau kita ketik di sini misalkan apa namanya kan Disa Putra ini nilai bobotnya itu mungkin tidak ada bobotnya, tapi kalau kita ketik di Google, kita searching di Google nama domainnya seperti ini, lalu kita enter, kita searching dan ketemu di sini lalu kita klik ya, lalu kita klik ini dia dia mendapatkan bobot ya, mendapatkan penilaian seperti itu Bu ya. Lalu untuk website yang baru buat ya kita kunjungan sendiri ya itu Bu ya. Jadi harus dari pencarian. Kita tahu kalau keyword persaingan rendah dari mana Pak? Ya, kita tahu keyword persaingan rendah gimana. Kita nggak perlu ribet-ribet untuk ngeceknya walaupun ya nggak perlu ribet-ribet apalagi sampai melihat volumenya berapa gitu kan. Keyword persaingan rendah ya. Yang pertama kita lihat dari panjangnya keyword. Yang pertama itu. Yang kedua dari kotanya keyword kalau kita main lokal. Contoh gini ya. Jual ya apa ya? eh Paket umroh ya paket umroh ya Jakarta. Paket umroh Jakarta di sini kita lihat 2.600.000 ya. 2.600.000 ini persaingan sama Ciamis misalkan. Nah, ini 87 ya. Nah, 87 ini yang rendah ya. Kita kalau mau main pendek, mau main keyword pendek, mainin keyword-keyword yang memang persaingannya rendah. Kalau kalau kita mau nyari persaingan rendah, pokoknya saya maunya Jakarta ya dipanjangin keywordnya, ya seperti itu. Oke, kita bisa pasang meta deskripsi GSC pada WSP. Apakah bisa juga dilakukan pada website berbasis WordPress atau semua website pasti ada ya? Kalau WordPress saya nggak tahu posisinya di mana. Biasanya harus plugin Yoast-nya harus dipasang dulu ya. Saya terakhir megang WordPress itu tahun 2006 kalau nggak salah itu yang saya bongkar script WordPress ya. Setelah itu saya nggak ngusik-ngusik WordPress lagi karena saya bikin platform sendiri ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini siapa tadi pertanyaan? Eka Prihantika, Tikta. Wah, bagus banget pertanyaan. Disiapin banget ya. Besok link Zoom yang sama. Iya, betul ya. Di PKP ada buat setting data nggak? Meta Tag Geo. Meta Tag Geo nggak ada Pak Arif ya. Tapi ditaruh di home-nya aja bisa ya. All in title buat apa ya? Buat ngecek seberapa banyak orang yang pakai keyword yang kata-katanya sama seperti kita. Pak, biar web bisa seperti itu, bagaimana tampil detail di pencarian? Seperti itu yang mana? Ya, oke, terima kasih ya semua udah lewat. Ya wes lah, ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Kita saling mendoakan agar tetap sehat dan tetap sukses bersama. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, pamit mundur. Terima kasih, Pak. Yuk.